اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai'. Wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam. Wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah jadikan bumi ini sebagai hiasan. Jadi bumi ini hanya sebagai hiasan buat kita. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa pekerjaannya yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang dari Jerman pernah meneliti, namanya Kelly Mechanical. Beliau mengatakan begini, hampir 50% umur kita habiskan untuk pekerjaan. 50% dari usia kita habiskan untuk pekerjaan. Dan dari orang yang bekerja itu 60% dari para pekerja itu mengalami stres dalam pekerjaannya. 60% dari orang yang bekerja mengalami stres dari pekerjaan. Tentu penelitian ini diteliti di Jerman. Beliau mengatakan begitu, 60% orang Jerman yang bekerja itu stres. Hanya 40% saja yang tidak stres. Penyebab dari stresnya itu mungkin karena pekerjaan yang terlalu berat, bisa jadi karena teman kolega sekantor, atau bisa jadi karena atasan, atau bisa jadi karena jarak yang jauh, atau yang lain-lain. Jadi mereka itu stres dalam pekerjaan itu sekitar 60%. Terus dari 60% itu ada di antara mereka yang stres dalam pekerjaan itu mengalami stroke. Dan ketika diteliti, stroke itu yang mereka alami kebanyakannya terjadi di hari Senin. Kebanyakannya stroke itu terjadi di hari Senin. Kita tidak tahu kenapa kok di hari Senin stroke itu terjadi. Bisa jadi ketika akan menjelang hari Senin dia sudah mulai stres, kemudian darah tingginya naik, kemudian terjadilah stroke. Bagaimana Islam menyikapi dari penelitian ini? Islam menyikapi dari penelitian ini adalah ketika kita bekerja, karena usia kita ini hampir separuhnya kita habiskan untuk bekerja. Yang pertama Islam menyikapinya adalah dalam bekerja robah mindset. Beda cara kita bekerja dengan orang non muslim yang bekerja. Kalau kita bekerja, mindsetnya adalah karena kita bersyukur kepada Allah atas pekerjaan itu. Kenapa? Karena masih banyak
orang yang bekerja, karena masih banyak orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk dia bekerja, atau Allah tidak memberikan semangat untuk dia untuk bekerja. Tapi alhamdulillah kita diberikan Allah semangat untuk bekerja. Kalau kita diberikan semangat untuk bekerja, berarti Allah masih mempergunakan kita. Allah masih menyuruh kita bekerja, berarti Allah mempergunakan kita, otak kita, akal kita, tangan kita, dan kaki kita. Allah gunakan. Banyak orang yang punya akal, punya tangan, punya kaki, tapi dia tidak mau bekerja. Itu yang pertama. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita dalam bekerja itu adalah robah cara pandang kita. Kita bekerja bukan untuk mencari duit. Sebab kalau kita bekerja untuk mencari duit, kalau duitnya kurang nanti kita stres. Kita bekerja itu adalah untuk menjemput rezeki. Itu yang pertama, mindsetnya dulu. Kita bekerja adalah untuk menjemput rezeki. Kalau dapat, alhamdulillah, kita syukuri. Kalau nggak dapat, ya kita sabari. Yang penting kita kerja. Kalau dapat, kita syukuri. Kalau nggak dapat, disabari saja, sabar saja. Toh dunia itu memang begitu-begitu saja. Dunia ini kan kemasan, Pak. Nggak serius-serius betul dunia ini. Ada orang yang tidur di emperan toko. Ada juga orang yang tidur di kasur di kasur yang empuk. Tapi orang yang tidur di kasur yang empuk itu susah tidurnya karena masalahnya banyak. Tapi ada orang yang tidur di emperan toko di bawah kolong jembatan jam 8 pagi belum bangun dia. Kenapa? Karena senangnya tidur, susah dia. Selalu nyenyaknya tidur, susah dia untuk bangun. Jadi dunia itu sama-sama tidur, artinya sama-sama tidur. Ada yang tidur di tempat kasur empuk, ada yang tidur sama-sama tidur. Ada yang makan di piring yang mewah, harganya mahal. Ada yang makan dengan sebungkus nasi padang. Tujuannya apa? Sama-sama kenyang. Makan itu juga tujuan kenyang, ini juga tujuan kenyang. Sama, dunia itu hanya kemasan saja. Ada orang yang pergi pakai mobil mewah, harganya 1 M. Ada juga orang yang pergi dengan angkot. Tujuannya apa? Sama. Apa itu? Sama-sama sampai. Kan dunia itu cuma kemasan saja. Makanya Pak, kita ini menilai dunia ini ketika kita melihat ke atas. Ketika kita melihat ke atas orang yang lebih hebat daripada kita, kita kepengen tumbuh juga seperti mereka. Tapi ketika kita melihat ke bawah, kita makin bersyukur ternyata masih ada orang yang di bawah dari kita. Jadi mindset bekerja ini Pak yang harus dirubah nih. Pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, kita patut syukuri. Kenapa? Karena mungkin di posisi kita sekarang ini banyak orang yang kepengen, cuman mereka belum dapat saja posisi itu. Makanya Pak, kita bekerja itu untuk menjemput rezeki, bukan untuk mencari duit. Kita bekerja, ada apa kata Buya Hamka? Katakan Buya Hamka begini, kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Terus apa bedanya kita bekerja dengan orang non-muslim? Kalau kita bekerja, ya Allah, saya bekerja, kalau nanti kalau saya dapat uang, saya dapat duit, saya mau berinfak, saya mau ibadah dengan itu. Saya mau umroh, saya mau zakat, saya mau haji, saya mau kasih keponakan, saya kasih kakak adik, saya kasih orang tua. Tujuannya itu untuk ibadah. Jadi kalau kita kerja itu dapat tujuan ibadah. Sama seperti Bapak sakit. Bapak kalau sakit itu tujuannya jangan sembuh. Orang non-muslim kalau sakit juga kepengen sembuh. Tapi ketika kita sakit, apa mindset cara kita berpikir? Ya Allah, penyakit ini membuat saya susah untuk ibadah. Sembuhkan saya agar saya mudah untuk menjalankan ibadah. Itu bedanya. Jadi cara berpikir kita yang harus dirubah dengan menyikapi pekerjaan itu. Itu yang pertama cara Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya ketika kita susah atau stres dalam pekerjaan itu? Yang kedua adalah robah gerak. Artinya apa? Robah posisi kita dalam bekerja. Misal gini, Bapak kalau menghadap ke utara, Bapak mentok tak bisa menyelesaikan suatu masalah. Terus bagaimana caranya supaya bisa
dapat inspirasi ketika Bapak bekerja itu. Robah saja cara duduk Bapak, jangan ke utara, pusing ke selatan atau pusing ke barat atau pusing ke timur. Cari arah mata angin misalnya gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak melihat matahari, Bapak jadi fresh, kemudian timbullah inspirasi. Itu caranya, robah gerak. Jadi jangan nggak bergerak. Bapak kalau stres, duduk kerja stres, udah berdiri masih stres juga, udah jalan-jalan. Begitu cara Islam. Makanya Islam mengatakan faiza faraghta fansab. Kalau kalian selesai satu masalah, selesaikan masalah yang lain. Hidup kita ini dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ya begitu aja hidup itu sampai kita menunggu kematian. Terus gimana? Gerak terus. Gerak terus. Air kalau dia tenang dia akan bau, tapi kalau dia bergerak dia akan bersih. Akhirnya apa? Kita kalau bekerja itu ya gerak terus, gerak. Usahakan kita itu bergerak terus, jangan stagnan. Itu pendapat agama kita. Kemudian yang ketiga, cepat aja kita. Yang ketiga adalah bagaimana caranya merubah pola pikir, berubah supaya kita tidak stres dalam pekerjaan itu. Yang ketiga adalah pertama, kita lakukan mindset kita untuk Allah. Yang kedua, gerak. Kemudian yang ketiga, kita mungkin perlu jalan-jalan atau rihlah. Nabi Muhammad SAW ketika dia stres, misalnya bahasanya stres ya, stres dalam berdakwah, sudah hampir 10 tahun. Di tahun ke-11 itu masih saja orang-orang Quraisy mengejar Nabi SAW. Bagaimana cara Allah membuat Nabi fokus lagi atau ini lagi untuk bekerja? Allah perjalankan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj di tahun ke-7, di tahun ke-11 bulan 7 Hijriah. Di tahun ke-11 kenabian di bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab. Kemana Nabi? Ya jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Rihlah Nabi itu kemana? Rihlah Nabi itu adalah jalan-jalan untuk bertemu dengan Allah. Jadi Bapak mungkin ini di bulan Desember, Bapak kepengen jalan-jalan untuk merefresh otak Bapak dalam bekerja. Boleh jalan-jalan lah. Tapi jalan-jalan kita ini biasanya hanya sekedar rekreasi. Kalau Allah mengajarkan kepada kita, jalan-jalan itu bukan hanya sekedar rekreasi. Jalan-jalan itu adalah rekreasi ditambah kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Menenangkan jiwa. Kemana cara jalan-jalan untuk menenangkan jiwa? Jalan-jalan untuk menenangkan jiwa adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Makanya Nabi berkata, ketika kalian mau jalan-jalan di akhir tahun untuk memfresh, kalian tidak dianjurkan untuk jalan-jalan kemana-mana. Kalian dianjurkan kemana? Jalan-jalan ke 3 tempat, kata Nabi. Kemana? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang Masjidil Aqsa lagi hancur-hancuran. Bapak jangan ke sana dulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu untuk apa? Untuk Bapak kontemplasi, menenangkan jiwa. Sebab kalau hanya sekedar kreasi, apalagi rekreasinya itu berbau maksiat, yang ada adalah hanya untuk menunda-dunda masalah. Setelah selesai itu masalah yang tadi datang lagi, atau bisa jadi lebih besar. Tapi kalau Bapak tenangkan kemudian masalah kepada Allah, serahkan seluruh masalah kepada Allah ketika Pak jalan-jalan, selesai insya Allah masalah. Begitu cara Nabi. Atau bertemu dengan orang-orang baik. Gimana caranya? Nabi Muhammad itu ketika di Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi. Jumlah nabi itu berapa? 124.000. Bagaimana cara Allah mengumpulkan Nabi Muhammad dan para nabi yang dulu sudah meninggal, yang dulu pernah meninggal, yang jumlah mereka 124.000, ya serahkan kepada Allah. Tapi tentu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi tersebut, nabi-nabi itu pasti akan memberikan kepada Nabi Muhammad pengalaman-pengalaman mereka ketika masih hidup. Tentu begitu, namanya juga ketemu. Dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. Kan begitu kata Nabi. Jumlah nabi itu 124.000, yang menjadi rasul 313, yang wajib menyampaikan kepada umat 313, yang wajib kalian hafal kata Nabi hanya 25. Untuk apa kita hafal 25? Kita contoh jalur kehidupannya. Ada nabi yang anaknya nakal, contoh bagaimana caranya mengelola anak nakal. Ada orang tuanya yang durhaka, kita lihat orang tuanya. Ada mungkin anak familinya segala macam.
ada nabi yang sangat-sangat penyabar seperti Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Jadi kita hafal 25 itu agar kita contoh. Akhirnya apa? Setelah itu Nabi Muhammad kemana lagi? Naik ke atas, ketemu sama Allah. Di langit kedua pertama ketemu lagi dengan Nabi. Padahal sudah ketemu dengan Nabi Adam tadi. Ketemu lagi. Itu namanya disebut dengan mungkin pertemuan bilateral antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di langit pertama. Tentu lebih banyak lagi cerita Nabi Adam. Kemudian di langit kedua ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Harun. Terus sampai ke langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Tentu cerita bilateral. Kan begitu ceritanya. Begitu Bapak. Bapak kalau ingin stres, kalau stres, ya jalan-jalan. Gak apa-apa jalan-jalan. Tapi ingat, bukan hanya rekreasi, tapi apa? Kontemplasi. Dan sebaik-baik jalan adalah ke tempat yang taat kepada Allah, bukan ke tempat maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah, coba lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Kata Ali, al-amalu huwa tarfihi. Ali menilai begitu. Amalan itu bagi kami adalah jalan-jalan atau rekreasi. Jadi ahli itu mindsetnya ketika kerja itu ya jalan-jalan, kontemplasi. Atau perkataan orang ahli hadis, ketika mereka seorang ahli hadis mencari ilmu, mereka mengatakan apa? Rihlah fi talabil ilmi. Kami rihlah dalam menuntut ilmu. Dianggap jalan-jalan itu menuntut ilmu itu. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam menghadapi pekerjaan ini kita tidak stres. Apa sebab? Karena pekerjaan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja bukan untuk mencari uang, tapi kita bekerja adalah untuk menjemput rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Kalau dapat, Bapak bersyukur. Kalau nggak dapat, Bapak sabar saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah hidup kami ya Allah di atas dunia ini ya Allah. Di antara kami ada yang mencari rezeki, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Di antara kami ada yang berhutang, kuatkan kami untuk melunasinya ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami ya Allah. Karena untuk inilah kami hidup dan karena itulah kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah iman itu indah dalam hati kami ya Allah. Dengan iman kami hidup, dengan iman pula nanti Engkau matikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena akhirat itu yang kami datang nanti kepadanya ya Allah. Ampuni kami sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di
Di antara kami ada yang susah mendidik anak istrinya. Jadikanlah anak istri kami penyejuk pandangan mata kami ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakit kami ya Allah, biar kami kuat lagi beribadah kepadamu ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ala zikrullah akbar. Qimus shalah.